Puluhan seniman wan budayawan di Kalimantan Selatan turut ambil bagian dalam gelaran mengenang sosok almarhum Y.S. Agus Suseno yang digagas Dewan Kesenian Kalimantan Selatan serta mendapat dukungan dari bidang kebudayaan Disdikbud Kalimantan Selatan, Wan Taman Budaya Kalimantan Selatan. Masing-masing seniman wan budayawan pun menuturkan sosok almarhum Y.S. Agus Suseno. Puluhan seniman wan budayawan di Kalimantan Selatan turut ambil bagian dalam gelaran mengenang sosok almarhum Y.S. Agus Suseno yang digagas Dewan Kesenian Kalimantan Selatan serta mendapat dukungan dari bidang kebudayaan Disdikbud Kalimantan Selatan, Wan Taman Budaya Kalimantan Selatan. Diskusi yang berjauh pikiran tindakan wan warisan kebudayaan dilaksanakan di panggung terbuka Bahtiar Sanderta Taman Budaya Kalimantan Selatan, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara, malam Senin 22 September 2024. Y.S. Agus Suseno yang semasa hidupnya beliau banyak membantu dan bekerja sama dengan UPTD Taman Budaya di bidang sastra. Banyak pemikiran-pemikiran beliau yang membantu sastra budaya Kalimantan Selatan. Kita juga sangat bersyukur dan berbangga memiliki tokoh seniman budaya seperti beliau. Kami keluarga besar Taman Budaya mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasi dan partisipasi beliau selama ini dalam bidang kesenian. Kita doakan bersama semoga almarhum mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan atas nama pribadi beserta keluarga besar Taman Budaya kami mendoakan almarhum mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat yang sisi yang terbaik, dan kepada keluarga untuk tabah menghadapi musibah ini. Demikian dapat kami sampaikan. Salam hilaf, mohon maaf. Wassalam. Masing-masing seniman wan budayawan pun menuturkan sosok almarhum Y.S. Agus Suseno. Agus muda yang saat itu masih berusia belasan tahun secara rutin mengisi rubrik dahaga, berbaur bersama puisi-puisi para penyair muda dan penyair senior Kalimantan Selatan lainnya. Dan pada suatu masa juga, masih di era tahun 1980-an, tepatnya di tahun 1984, Bengkel Sastra Banjarmasin yang saat itu saya sebagai pendirinya, sekaligus ketuanya, sekaligus juga anggotanya. Jadi Bengkel Sastra waktu itu hanya satu orang pengurusnya, saya pendiri, ketua, sekaligus juga anggotanya. Dalam program Bengkel Sastra saat itu saya berinisiatif mengadakan acara atau kegiatan sastra yang bertajuk Forum 4 Penyair Muda Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan saat itu di gedung Balai Rongsari, Taman Budaya ini, itu di belakang gedungnya, sebagai saksi, menampilkan 4 penyair muda yang saya anggap sangat berbakat dan potensial. Selain Agus Suseno juga ada Muhammad Radi, penyair muda dari Kandangan, kemudian Abdul Karim, penyair muda dari Kota Plehari, dan Rosidi Aredi Saleh, penyair muda dari Banjarmasin. Akrab benar, dan kelihatanlah sisi-sisi kemanusiaannya yang tadi Run bilang, yang ada plusnya, ada minusnya, dan lain sebagainya. Agus mungkin yang kita kenal di media sosial atau yang kita lihat dari jarak cukup jauh, mungkin adalah orang yang sangat kritis, sangat belak-belakan, sangat frontal, mengkritik siapa saja tanpa rasa takut dan lain sebagainya. Tapi ke Agus yang kita kenal dekat adalah sosok yang sebenarnya juga senang bercanda, lucu, dan lain sebagainya. Dan kalau kita baca puisi-puisinya, terutama yang terkumpulkan di dalam manuskrip di bawah langit beku, yang itu jadi modal saya dulu mendekati istri saya hari ini, ulun kira Kak Agus sangat romantis.
ada satu puisinya yang paling belum suka sampai hari ini, itu judulnya Elegi buat Agamemnon. Apa yang selama ini dibayangkan, misalnya Agus itu keras dengan apa yang dia pikirkan, ternyata saat diskusi dia mau menerima dan dia mengatakan apa yang dibilang oleh Ben, saya setuju katanya. Saat itu bicara tentang penerbitan buku kalau nggak salah dengan Hajri. Nah, disitulah saya melihat bahwa apa yang saya katakan bahwa saya dekat sama Agus dari segi pemikiran yang dia alami. Nah, ada kemungkinan apa yang dibaca Agus juga pernah saya baca, sehingga ada pertemuan bacaan yang berhubungan dengan pemikiran. Nah, yang selanjutnya, menurut saya ya, beliau ini sosok seniman yang bersuara lantang ya, kritis, belak-belakan. Jadi bahasa Banjar almarhum juga sangat mendalam. Saya melihat dari bahasa Banjar yang beliau sampaikan, beliau berpuisi ya, itu membuat saya terkagum-kagum, luar biasa sekali. Begitu saya mendengar beliau di grup Dewan Kesenian itu, beliau sakit ya, sebenarnya saya ingin pergi ke rumah sakit. Dalam kesempatan ini ditampilkan pula madihin, musikalisasi puisi hingga pembacaan puisi. Sejak 2008 hingga hari ini selalu mementaskan karya Y.S. Agus Suseno, baik di daerah, di tingkat nasional, bahkan di internasional. Aku harus bicara. Manusia tak dapat lagi dipercaya. Aku hanya akan bicara pada Ning Dewata. Kepada kalian, serunai bambu, gong, dan kiring-kiring balian yang tak lagi patuh. Kalian tak lagi patuh. Lalaya dan lili yang sudah tidak ada lagi. Semoga arwah para datuk dan leluhur mendengar pembicaraan ini. Malam mengguris alam, bulan tergantung, pepohonan mematung, menunggu hari abadi. Sampai semuanya habis, hutan tak sempat menangis, burung-burung tak terbang lagi, hidup kepalang mati. Ketua Dewan Kesenian Kalimantan Selatan Taufik Arbain Wetakwan di Prima TV memedahkan almarhum Y.S. Agus Suseno memilih jalan sendiri dalam mengaktualisasikan pikiran-pikirannya. Melihat sosok almarhum ini kan luar biasa. Dia telah memilih jalannya sendiri, jalan yang berbeda di dalam mengaktualisasikan pikiran-pikirannya dalam seni dan sastra. Dan ini yang saya kira sesuatu yang menarik. Kita memiliki sosok yang mampu mengambil pilihan lain, mampu membangun sense of kritik terhadap semua ini. Saya kira dia mendedikasikan diri dengan baik, mewakafkan dirinya dengan baik. Ketika orang lain barangkali belum mampu menjangkau untuk itu, dia mampu menjangkau untuk itu. Dan ini memberikan gambaran bagi kita, inspirasi bagi kita. Apapun yang ada di depan mata, kalau kita melihat sesuatu yang tidak bagus, katakanlah
dengan yang sebenar-benarnya, termasuk dengan kekuatan nilai seni, budaya, dan sastra. Itu yang kita lihat dari sosok YS Agus Suseno. Makanya kita mengapresiasi apa yang dia lakukan sebagai bentuk cara kita untuk mendistribusikan inspirasi bagi para seniman, budayawan, sastrawan yang lain. Dan kita tidak boleh terputus meninggalkan seseorang dengan karyanya, maka kita perlu membangun karya-karya baru sesuai dengan panggung dan zamannya. Dan hari ini kita memulai untuk membangun inspirasi itu lewat kegiatan diskusi, pikiran, tindakan, dan warisan budaya dari YS Agus Suseno oleh Dewan Kesenian Provinsi Kalimantan. Taufik Arbain menyatakan ke depan Dewan Kesenian Kalimantan Selatan bekerja sama dengan stakeholder terkait lainnya akan menggelar karya-karya seniman Banua lainnya, baik nang masih hidup maupun nang sudah tiada. Ya, saya kira benar sekali. Maka dari itu acara malam ini kita akan memberikan apresiasi apapun yang dilakukan para seniman, budayawan. Tentu caranya adalah kita melakukan kolaborasi dengan pemerintah. Katakanlah Dewan Kesenian mungkin tidak akan mampu untuk melakukan jangkauan itu, maka usaha menjembatani dengan pemerintah, termasuk juga kita membantu pemerintah bagaimana menghargai, mengayomi para seniman-seniman tersebut, sehingga betul tadi setelah tiada baru betul-betul berasa tiada. Maka ketiadaan itu harus kita bikin ada hari ini dengan semangat dan karya termasuk pengambilan keputusan. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalimantan Selatan, Raudati Hidayati, menyatakan sangat mengapresiasi dan mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan Dewan Kesenian Kalimantan Selatan. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa jangan sampai para seniman dan juga budayawan setelah tiada akhirnya baru ada. Maka dari itu kita di sini perlu meningkatkan kolaborasi, sinergisitas dan kemitraan dengan organisasi yang memang membidangi kesenian ataupun kebudayaan. Dalam hal ini kita sudah berkolaborasi dengan Dewan Kesenian Kalimantan Selatan, yang mana kami juga pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baik melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun UPTD Taman Budaya telah melakukan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi kemitraan secara intens dengan Dewan Kesenian Kalimantan Selatan. Dan itu tentunya apresiasi kami juga kepada Dewan Kesenian Kalimantan Selatan, karena melalui Dewan Kesenian Kalimantan Selatan itulah terkumpul para seniman dan budayawan. Dan kami dari pemerintah selaku pembina yang mengayomi dan juga memberikan fasilitasi akan terus berupaya untuk sinergis. Kita mulai dengan pendataan identifikasi para seniman dan budayawan sesuai dengan kapasitasnya, apakah itu seniman sastra, apakah itu seniman pertunjukan rakyat, apakah itu seniman lukis, seni rupa. Dan melalui pendataan yang kita himpun secara komprehensif, itulah nanti yang akan kita susun langkah-langkah atau strategi dan kebijakan di dalam bersama-sama dengan Dewan Kesenian Kalimantan Selatan untuk mewujudkan visi dan misi dari para seniman budayawan itu sendiri.